Wabainama hum kadzalik, maka tiba-tiba tatkala kemudian bintang-bintang jatuh berserakan disusul, idza waqanatil jibalu ala wajhil ardi, seluruh gunung-gunung akan tercabut dari wajah bumi, lantas kemudian melayang-layang dengan cepat. Lantas gunung-gunung yang ada di dalam permukaan dunia tercabut dari wajah bumi, sehingga dengan gunung kan memiliki pasak, bisa ngambil kecabut nang bumi, kemudian terlempar ke sana kemari. Kalau suatu saat kemudian ini menghantam satu pasar, dua gunung saja, apa yang terjadi di pasar itu? Belum lagi bintang-bintangnya, belum lagi dalam keadaan gelap. Kalau suatu saat Anda kemudian terjadi musibah, masih banyak cahaya Anda bisa melihat, ini belum lengkap kemudian seakan-akan sengsaranya. Tapi tatkala kemudian ditambah kegelapan manusia sehingga tidak bisa melihat karena dunia telah menjadi gelap, seluruh cahayanya kemudian menjadi gulita, lantas kemudian terjadi musibah besar seperti itu, tentunya akan sempurna segala musibah yang menimpa pada diri manusia. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Wa idan nujumun kadarat, dan tatkala bintang-bintang ingkadarat, maksudnya adalah intasarat, jatuh berserakan tanpa aturan. Berarti kalimat tatkala bintang-bintang ingkadarat maka dimaknai oleh penafsir adalah jatuh berserakan, tak beraturan. Sehingga jatuh berserakan gitu. Oh, naudzubillah min dzalik. Jatuhnya menuju permukaan bumi. Kalau seandainya kemudian kita bayangkan satu bintang saja jatuh di dalam permukaan bumi, akan melukai bumi yang kita bijak cukup dalam dan bisa menimbulkan musibah yang besar. Bayangkan kalau seandainya bintang-bintang yang ada di langit yang jumlahnya sangat banyak itu jatuh berserakan tanpa beraturan. Tentunya manusia yang ada di dalamnya pantas disebutkan di dalam Al-Quran, manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan. Manusia kan di dalam hari kiamat kayak aneh-aneh yang berterbangan. Sampai ngerti aneh-aneh kenek napeni pari kayak sing pada mabur apa jenenge. Kalau satu set panjenengan mepeni pari napeni apa jenenge napeni ya. Satu set napeni seperti ini itu kan ada debu-debu kecil yang berterbangan. Apa jenenge nek bahasa kene? Anggang ya. Ya, manusia keadaannya seperti itu. Tatkala pada hari kiamat. Ya debu lah, berterbangan lah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah telah kita singgung di dalam surat Al-Infitar ayat yang kemarin. Kan ada kalimat wa idal kawakib intasarat, tatkala bintang-bintang jatuh berserakan. Sama seperti kalimat wa idan nujumum kadarat, tatkala bintang-bintang jatuh berserakan. Karena di dalam bahasa Arab kalimat yang memiliki arti bintang itu ada berapa? Ada beberapa. Satu nujumun juga diartikan bintang-bintang. Yang kedua kawakib juga diartikan bintang-bintang. Kemudian berikutnya, sementara menurut itu wa aslu inkadaru, wa aslu inkadari, asal mula kalimat inkadaro itu diambil dari kalimat ingkadaro yang keziru, kemudian menjadi ingkidarun. Nah, diartikan dalam arti terjemahan dalam bahasa Arab, artinya itu berjatuhan tanpa beraturan. Sampai menjatuhkan sesuatu, jatuhnya kemudian ke bawah dengan cepat tanpa beraturan, maka kalimat dalam bahasa Arab kalimatnya ingkadaru. Apa nih bahasanya dewek? Oh, saya dengar. Tiba mengisor dengan cepat, jatuhnya berserakan tak beraturan. Apa istilah bahasa Indonesia? Maur ya. Waduh. Kemudian berkata, sekarang prosesi hari kiamat sebagaimana disebutkan oleh Rabi bin Anas. Ini untuk menyebutkan keadaan pada saat hari kiamat. Disebutkan oleh Rabi bin Anas,
dari Abu Aliyah, dari Ubay bin Ka'ab, berkata Ubay bin Ka'ab, qala berkata Ubay bin Ka'ab, sittu ayatin qabla yaumil qiyamati bainan nasi fi aswaqihim. Kata beliau, yaitu Ubay bin Ka'ab, ada 6 tanda sebelum terjadinya hari kiamat, hancur dunia dan langit. Kata beliau seperti itu. Bainana tatkala pada saat itu keadaan manusia berada di tengah-tengah pasar-pasar mereka. Artinya menunjukkan bahwasanya manusia lagi sedang sibuk-sibuknya di dalam kehidupan dunia. Istilah dalam bahasa Arab, mereka manusia sedang berada di pasar-pasar mereka. Artinya pada saat itu manusia sedang sibuk-sibuknya memikirkan dunia. Maksudnya seperti itu. Maka pada saat itu, idza dhahaba dawul syamsi, tiba-tiba matahari di langit sana cahayanya lenyap. Manusia lagi sibuk-sibuknya ngolet duit nang pasar, lagi sibuk-sibuknya memikirkan dunia, tiba-tiba matahari di langit cahayanya lenyap. Yang apa ya, langsung ya. Maka tatkala seperti itu, bainama hum kadzalik, maka keadaan mereka pada saat itu, tiba-tiba idza tanasarat an-nujum, tiba-tiba kemudian langit menjadi gelap, lantas kemudian bintang-bintang di atas sana jatuh berserakan. Lantas kemudian bintang-bintang yang ada di atas langit jatuh berserakan. Kayak apa manusia ya? Naudzubillahi min dzalik ya. Dan berikutnya, wabainamahum kadzalik, maka tiba-tiba tatkala kemudian bintang-bintang jatuh berserakan disusul, idza waqa'atil jibalu ala wajhil ardi, seluruh gunung-gunung akan tercabut dari wajah bumi, lantas kemudian melayang-layang dengan cepat. Lantas gunung-gunung yang ada di dalam permukaan dunia tercabut dari wajah bumi. Sing jenengane gunung kan memiliki pasak, bisa nganti kecabut nang bumi, kemudian terlempar ke sana kemari. Kalau suatu saat kemudian ini menghantam satu pasar, 2 gunung saja, apa yang terjadi di pasar itu? Belum lagi bintang-bintangnya, belum lagi dalam keadaan gelap. Kalau suatu saat Anda kemudian terjadi musibah, masih banyak cahaya Anda bisa melihat, ini belum lengkap kemudian seakan-akan sengsaranya. Tapi tatkala kemudian ditambah kegelapan manusia sehingga tidak bisa melihat karena dunia telah menjadi gelap, seluruh cahayanya kemudian menjadi gulita, lantas kemudian terjadi musibah besar seperti itu, tentunya akan sempurna segala musibah yang menimpa pada diri manusia. Kan jadi tulung mengsapa. Wah, kayaknya manusia kayak gitu pada saat itu, ya Allah yang sholat ya kan ya. Alhamdulillah min dzalik. Dan berikutnya, wataharokat, kemudian itu gunung-gunung itu bergerak, dan kemudian wa itrabat, dan kemudian bumi lantas kemudian menyusul dengan bergerak-gerak, lantas kemudian bumi menimbulkan gempa yang dahsyat. Karena kemudian gunung-gunung yang ada di dalam permukaan bumi sudah tidak ada, beban di dalam bumi tidak ada. Lantas kemudian bumi yang dipijak oleh manusia menimbulkan gempa bumi yang dahsyat. Makanya kalau kita hidup di zaman kita hidup hari ini sering terjadi gempa. Karena menurut penelitian hampir-hampir seluruh gunung yang ada di dalam permukaan bumi ini hari ini telah menunjukkan aktif. Karena menunjukkan masa bumi yang kita bijak telah menginjak usia tua pula. Seakan-akan mengambil informasi bahwasanya bumi telah mendekati terjadinya hari kiamat. Karena kita tahu yang namanya bumi bisa tegak, tidak berguncang. Di antaranya karena ada yaitu gunung-gunung yang menancap di dalam yaitu kedalaman bumi. Tapi tatkala kemudian gunung-gunung sudah menunjukkan aktif hendak menghancurkan diri atau meletus, tentunya bumi akan banyak terjadi gempa di dalamnya. Naudzubillah subhanaudzubillah. Dan berikutnya, lantas kemudian wa ikhtalat, kemudian bercampur bau. Setelah kejadian seperti itu bercampur bau pula, yaitu wa fazangat al-jin ilal insi wal insu ilal jin, sampai-sampai akhirnya kemudian bercampur bau. Jin menemui manusia, manusia menemui jin. Saking gawatnya sampai sing jenengane jin nemoni menungsa kemudian nemoni jin. Wow. Dan kita tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
buduni. Tidaklah kami ciptakan, tidaklah aku Allah menciptakan semua bangsa jin dan semua manusia kecuali untuk beribadah. Makanya pada saat itu sama-sama memiliki kewajiban beribadah kepada Allah yang sama. Pada saat posisi yang seperti itu, jin kemudian berdatangan menuju manusia, manusia juga berdatangan menuju jin. Pada saat itu tidak ada perasaan takut lagi kepada jin, karena lebih ada yang lebih mengkhawatirkan dan lebih gawat terhadap permasalahan, yaitu hari kiamat. Kemudian setelah itu, wa ikhtalatat ad-dawabu wa tayru wal wuhush. Sampai akhirnya kemudian bercampur baru pula. Nanti kemudian bercampur baru pula, yaitu hewan-hewan ternak, burung-burung, hewan-hewan buas, hewan-hewan luar, hewan-hewan liar, semuanya kemudian berkumpul jadi satu. Yang tadinya kemudian kambing dimangsa oleh serigala, rusa yang takut berlari kencang karena kemudian takut tekaman, yaitu terkaman harimau. Pada saat posisi hari itu ada yang lebih mengkhawatirkan terhadap kehidupan yang ada di dalam permukaan bumi. Sampai-sampai hewan buas, hewan ternak, burung-burung, semuanya kumpul. Semuanya bercampur baur menjadi satu. Tidak ada pemikiran di dalam hewan-hewan tersebut untuk insting saling menerkam, saling memangsa terhadap mangsanya. Karena mereka merasa takut, yaitu sangat takut apa yang hendak terjadi di dalam permukaan bumi. Nek nanti kewan bisa bercampur bau seperti itu kan ada sesuatu yang sangat mengerikan. Serigala gelem kumpul nang kono, ayam kumpul di sisi semuanya. Bercampur dengan manusia, bercampur dengan bangsa jin. Kumpul. Makanya kemudian di sini disebutkan wa ikhtalatat ad-dawabu wat tayru wal wuhush. Lantas kemudian famaju ba'duhum fi ba'din. Sampai kemudian mereka terkejut, dan semuanya mereka terkejut, dan mereka semuanya berkumpul menjadi satu. Lantas kemudian oleh karena itulah Allah berfirman di dalam surat At-Takwir, idal wuhushu husyirat, tatkala binatang-binatang liar dikumpulkan. Karena posisi pada saat seperti itu. Dan kita sangat membayangkan bahwasanya hari itu sesuatu yang sangat mengerikan. Tatkala kemudian bumi yang kita bijak menimbulkan gempa yang sangat keras. Langit di atas sana telah merontokkan bintangnya. Bumi yang tadinya ada cahaya, manusia bisa melihat menjadi gelap gulita. Hewan-hewan buas, ternak, bahkan burung-burung, hewan-hewan yang liar kumpul semuanya. Sampai-sampai manusia kemudian menemui bangsa jin, dan jin menemui manusia. Satu di antara mereka kemudian berkumpul, merasa kaget dan merasa terkejut apa yang hendak terjadi di dalam permukaan bumi. Dan inilah proses hari kiamat yang disampaikan oleh di dalam keterangan di dalam tafsir ini. Dan berikutnya, wa idal nisyaru mutilat. Di situ ada kalimat, dan tatkala onta-onta bunting mutilat, ditinggalkan. Onta bunting ini sesuatu yang menunjukkan barang yang mewah. Onta bewis larang, apa mending onta lagi bunting yang hendak yaitu melahirkan anaknya. Di sini disebutkan oleh Allah, wa idal nisyaru mutilat. Itu tatkala onta-onta bunting itu ditinggalkan oleh pemiliknya. Maksudnya adalah ahmallah ahluha. Tatkala pemilik-pemilik onta-onta yang mewah itu meninggalkan onta-ontanya. Di sini juga menunjukkan pula maksud dari kalimat ini. Tatkala kejadian pada saat hari itu, manusia nanti akan meninggalkan rumah-rumah mewah mereka. Manusia juga akan meninggalkan mobil-mobil mewahnya. Manusia sudah tidak ingat lagi terhadap harta benda. Manusia akan meninggalkan semua apa saja yang mereka kumpulkan selama hidup di dalam kehidupan dunia. Sudah tidak ada yang peduli. Kalaupun Anda pada hari itu kemudian meletakkan uang atau emas sejumlah kemudian 2 karung mungkin, Anda letakkan, tidak ada orang yang melihatnya, bahkan tidak ada orang yang menyentuhnya. Karena pada saat itu wa idal musyaru mutilat. Dan tatkala onta-onta bunting ditinggalkan oleh pemiliknya. Dan tatkala kemudian pemilik-pemilik dunia pada saat itu meninggalkan semua harta bendanya, pemikiran mereka, jiwa mereka sudah tidak mendiami dunia lagi. Karena ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan, yaitu hendak hancurnya bumi yang dipijak oleh manusia. Wah, kayak apa rasanya ya? Kita bisa membayangkan lah, wong jenengan melihat musibah yang terjadi saja, musibah gempa bumi misal,
menimpa di suatu kampung, kita bisa membayangkan kok betapa riuhnya mereka, betapa kacaunya pada saat itu. Berlari anaknya meninggalkan ibunya. Ibu kadang-kadang meninggalkan yaitu rumahnya sambil menggendong anaknya. Sudah tidak peduli lagi emas yang ada di bawah kasurnya. Sudah tidak peduli lagi yaitu uang yang banyak sekalipun yang ada di dompetnya. Sekalipun itu hanya bencana sekedar musibah gempa bumi, itu saja manusia sudah riuh, sudah tidak lagi memikirkan dunia. Apalagi pada saat itu peristiwa yang sangat besar, hampir-hampir musibah dari segenap penjuru, dari arah langit, dari arah bumi yang dipijak, bahkan dari setiap pandangan manusia tersimpan musibah semuanya. Tentunya pada saat itu manusia hanya meminta pertolongan kepada Allah. Paling sambatnya ya Allah, ya Allah. Ya. Panjenengan kalau melihat gempa bumi saja, orang yang beribadah ataupun tidak beribadah, bersujud ataupun tidak bersujud, dia mengaji ataupun tidak mengaji, Anda akan menyaksikan peristiwa gempa yang menimpa kehidupan manusia. Mereka akan keluar membawa anak-anak mereka sambil mengucapkan astagfirullah ya Allah, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Mereka menyebut karena memang jiwa manusia, ini jiwa manusia. Seberapa ingkarnya manusia, seberapa jauhnya dia dari Allah, atau seberapa kemudian ingkarnya dan kufurnya kepada Allah, hati kecilnya masih memiliki secercah harapan untuk menyebut nama Allah di saat itu, masa-masa yang kritis, atau di saat pada waktu tatkala kemudian dia tidak selamat lagi. Contohnya manusia sehingga ibadah, suatu saat kemudian dia berada di dalam hutan. Begitu di dalam hutan, di depannya ada harimau yang siap menerkam. Dia menghadap ke sebelah kanan, ternyata ada singa yang lapar. Di sebelah sana juga ada hewan liar yang lain. Di sana kemudian ada hewan yang lain. Siapa yang dia seru? Apa dia kayak ya singa, pun gak seperti itu. Tapi dia menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekalipun dia tidak beribadah. Karena memang jiwa manusia aslinya seperti itu. Dan kami tidak bisa membayangkan kalau suatu saat peristiwa seperti ini yang ada di dalam kehidupan dunia, keadaan manusia cukup riuh dan cukup kacau. Dan berikutnya, wa idal biharu sujirat. Dan tatkala yaitu lautan sujirat dipanaskan. Tatkala lautan dipanaskan. Qala berkata Ubay bin Ka'ab. Berkata Ubay bin Ka'ab. Qalat berkata al-jin. Berkata jin. Jin berkata, nahnu na'tikum bil khair. Jin itu menemui manusia. Lantas jin itu berkata kepada manusia, sungguh aku datang kepadamu dengan kebaikan hari ini. Maksudnya tidak memiliki tujuan mengganggu, tidak memiliki tujuan yang lain-lain, cuma hanya ingin bertanya apa sesungguhnya yang terjadi di dalam permukaan dunia. Allah kemudian fa'inqalaku, akhirnya mereka semuanya makhluk hidup, jin, manusia, hewan-hewan, semuanya pergi menuju lautan. Semuanya menuju lautan. Sing jenengane manusia kadang-kadang tatkala hendak menyelamatkan diri, dia akan pergi menuju arah yang jauh. Dan biasanya akan menemui yaitu menemui lautan sebagai ujung dari bumi yang ia pijak daratan. Lantas begitu sampailah di lautan, tiba-tiba di dalam lautan itu terdapat api yang menyala-nyala. Api itu telah menyala dengan nyala yang besar. Manusia pada saat itu kemudian tentunya keadaannya sangat memprihatinkan. Allah berkata, tiba-tiba pada saat kondisi yang seperti itu pula, hum kadalik id tadadha tasadangat al-ardu sada'ah wa khidah ila al-ardi sabinga sufla ila sama'i sabinga al-bulya. Sehingga pada saat yaitu kondisi semua makhluk seperti itu, tiba-tiba yaitu bumi yang ia pijak retak terbelah menjadi retakan yang besar. Tiba-tiba bumi yang ia pijak retakannya besar, semakin terbelah. Lantas kemudian terjadi pula retakan pula di dalam langit yang paling rendah. Dan kemudian juga di dalam bumi yang paling rendah atau bumi yang paling dalam. Semuanya retak sampai menuju ke dalam. Sampai pula menuju langit yang ketujuh. Sampai pula kepada langit yang tinggi. Semuanya mengalami keretakan.
Qala fa bainahuma kadzalik, maka tatkala dalam keadaan yang seperti itu mereka, ija'ahum rihun fa'amatathum, lantas kemudian tiba-tiba datanglah angin yang lantas mematikan mereka semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau menurut penafsiran dari jalur penafsiran Ubay bin Ka'ab tatkala beliau menafsirkan surat Al-Takwir ayat 1 sampai dengan ayat 4 dan ayat 5. Dan berikutnya Rawahu Ibnu Jarir, kemudian meriwayatkan pula Ibnu Jarir. Wa hadza lafduhu, ini menurut yaitu lafaz dari Ibnu Jarir. Wa Ibnu Abi Hatim, dan juga Ibnu Abi Hatim meriwayatkan sebagian saja. Wa hakadha, yang seperti ini pula meriwayat telah berkata Mujahid, Rabi bin Husaim, Hasan Basri, Abu Salih, Hamad bin Abi Salama, wa Duhaq, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idan nujumun kadzarat, tatkala bintang-bintang ingkadarat, maksudnya adalah tanah sarat, jatuh berserakan, sama seperti yang di awal. Sementara dari Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas, ini menurut Ibnu Abbas, wa idan nujumun kadarat, maka tatkala bintang-bintang ingkadarat, maka maksudnya adalah takhayyarat, berubah bintang-bintangnya, cahayanya lenyap. Waqala Yazid bin Abi Maryam dari Nabi, wa idan nujumun kadarat, berkata Nabi, ingkadarat fi jahannam, bintang-bintang jatuh berserakan di jahanam, kalau menurut jalur yang lain. Wa kullu man abada min dunillah fa huwa fi jahannam, tiap-tiap apa saja yang beribadah, tiap-tiap apa saja yang diibadahi dari selain Allah, semuanya berada di dalam jahanam. Jadi apa saja yang diibadahi dari selain Allah, semuanya di jahanam. Berhala atau yang lain-lain, semuanya itu di jahanam. Illa makanan min Isa wa ummihi, kecuali Nabi Isa dan ibunya. Kecuali Nabi Isa, kami ibune Maryam, tidak berada di dalam jahanam. Walau radhiya, kalau seandainya kemudian Nabi Isa dan ibunya Maryam mereka ridho atau senang atau bahagia tatkala mereka disembah, maka ladakhallaha, maka sungguh mereka berdua pasti juga akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan kita tahu tujuan Allah kemudian memasukkan semua apa saja yang disembah selain Allah di dalam jahanam, tujuannya tadi untuk menambah penyesalan, untuk menambah kesedihan para kemudian penyembah-penyembah berhala. Para pemilik orang-orang yang berbuat sekutu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala melihat sesembahan mereka dulu di dalam kehidupan dunia dimasukkan ke dalam neraka, otomatis jiwa atau bahkan hati mereka, penyesalan mereka semakin dalam, sehingga seakan-akan mereka berkata, sembahan yang kami sembah saja dulu di dalam kehidupan dunia yang kami anggap Tuhan, mereka semuanya telah dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana keadaan kami para penyembahnya? Tentunya jauh lebih azabnya berlipat-lipat. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini kalau menurut jalur yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, isnadnya telah disebutkan di awal. Ini satu lagi. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idal jibalu suyirat, tatkala gunung-gunung dilenyapkan. Maksudnya adalah zalat dengan amakiniha wa nusifat wa taraqat ardu qangan sof-sofa. Maksudnya adalah yaitu tatkala bumi itu gunung-gunung lenyap, diledakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian meninggalkan bumi, dan pada saat itu bumi menjadi rata. Sehingga tatkala kemudian gunung-gunung dilenyapkan, kemudian diledakkan, diletuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian gunung-gunung itu meninggalkan bumi. Bumi kembali menjadi datar tanpa ada kemudian gundukan sama sekali, menjadi datar semuanya. Tatkala kemudian gunung-gunung diratakan atau gunung-gunung dilenyapkan. Wa idal nisyaru mutilat, dan tatkala onta-onta bunting ditinggalkan, berkata Ikrimah dan Mujahid, nisyaru al-ibil, maka yang dimaksud dari kalimat nisyar adalah onta-onta bunting atau harta-harta dunia yang mewah.
atau tatkala harta-harta dunia tatkala ditinggalkan oleh pemiliknya, sebagaimana orang tatkala tertimpa musibah sudah tidak lagi memikirkan harta benda dunia kecuali hanya memikirkan keselamatan dirinya. Qala Mujahid, berkata Mujahid, mutilat yaitu turikat wa syuyibat, yaitu tatkala harta-harta benda dunia, onta-onta bunting itu ditinggalkan, diabaikan, tidak dipikirkan lagi oleh para pencinta dunia. Waqala Ubay bin Ka'ab, dan Duhaq menyebutkan demikian pula. Tatkala kemudian onta-onta bunting itu diabaikan oleh pemiliknya, dan menurut itu Rabi bin Husaim, maka tatkala telah tuhlab walam tusyar tuhla minha arbabuha, itu tatkala yaitu onta-onta yang diperah susunya atau hewan-hewan yang diperah susunya, tatkala susunya kemudian lagi subur-suburnya ditinggalkan, diacuhkan oleh pemilik-pemiliknya. Dan ini menunjukkan pengertian tatkala para pencinta-pencinta dunia dengan segala harta benda dunia tatkala diabaikan, tatkala kemudian tidak dipedulikan, yaitu tatkala terjadi kemudian hari kiamat tiba, maka manusia sudah tidak lagi memikirkan dunia kecuali memikirkan apa yang akan menimpa terhadap dirinya. Qala Ad-Duhaq, berkata Duhaq, sementara berkata Duhaq yaitu turikat larangillaha, itu tatkala kemudian hewan-hewan gembalaan ditinggalkan oleh para penggembalanya. Sama penerjemahnya seperti itu. Artinya bahwa tatkala terjadi seperti itu, seluruh pemilik-pemilik harta benda dunia sudah tidak lagi memperdulikan terkait masalah harta benda dunia. Maksudnya demikian. Di antaranya itu. Ada yang mau ditambahkan tawadul, berarti sampai kalimat wa idal minsyaru mutilat. Ada yang mau ditambahkan tawadul, silakan. Kalau tidak kita tutup. Nakhtimu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pur naik motor sendiri bisa? Oh iya, syukurlah. Oh. Nah, oh. Ya.